Oke, hari ini kita mau bedah tuntas soal proses investigasi kecelakaan, khususnya di industri pertambangan. Kenapa sih ini penting banget? Terus, gimana cara melakukannya dengan benar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Alurnya simpel aja kok. Kita mulai dari pertanyaan kenapanya, lalu kita masuk ke konsep-konsep intinya, dan terakhir kita bahas gimana cara melakukannya dan apa tujuan akhirnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Biar kita paham sepenting apa investigasi itu, kita harus lihat dulu, sebenarnya apa aja sih yang dipertaruhkan di sini? Kalau kita lihat datanya, ya ini bukan hal yang aneh. Kecelakaan itu sayangnya jadi pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Makanya investigasi yang efektif itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Nah, ini penting banget nih buat kita bedain. Ada yang namanya insiden, ada juga kecelakaan. Gampangnya gini, insiden itu kayak alarm peringatan, sesuatu yang nggak diinginkan terjadi, tapi syukurlah nggak ada yang cedera atau rusak. Sementara kecelakaan, ya kerugiannya udah kejadian. Jadi, biar jelas ya, investigasi itu bukan buat cari-cari siapa yang salah. Sama sekali bukan. Ini adalah proses yang sistematis, tujuannya buat belajar dari kejadian itu, dan yang paling penting, mencegah kerugian yang sama terjadi lagi di masa depan. Oke, sekarang kita lihat sebuah model yang keren banget buat bantu kita ngelihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk hal-hal yang sering nggak kelihatan di permukaan. Ini kan sering jadi pertanyaan ya, kalau cuma nyaris, nggak ada yang luka, nggak ada yang rusak, ngapain sih repot-repot diinvestigasi? Buang-buang waktu aja kan? Benarkah begitu? Nah, piramida ini menjawab semuanya. Ternyata, untuk setiap satu kecelakaan fatal yang terjadi di puncak, ada sekitar 600 kejadian nyaris celaka di dasarnya. Jadi, kalau kita abai sama yang kecil-kecil ini, sama aja kita membiarkan bom waktu kecelakaan besar terus berjalan. Oke, kita udah sepakat kan? Investigasi itu penting. Sekarang, gimana sih cara mikirnya seorang investigator waktu dia nyari penyebab suatu kejadian? Ini menarik banget. Ini persis kayak dokter. Coba bayangin deh, kita sakit, terus dokter langsung kasih resep, tanpa periksa dulu, tanpa cari tahu penyakitnya apa. Itu namanya malapraktik kan? Nah, prinsip yang sama persis berlaku di dunia keselamatan kerja. Jadi, dalam investigasi, logikanya sama. Ada gejala yang kita sebut penyebab langsung, ini yang kelihatan di permukaan, kayak tindakan atau kondisi yang nggak aman, tapi di bawahnya ada penyakitnya atau penyebab dasar, hal-hal yang lebih dalam seperti faktor pribadi atau masalah di sistem kerjanya. Dan angkanya luar biasa. Sebuah studi nunjukin 96% kecelakaan itu ada kaitannya sama tindakan yang nggak aman. Ini bukti kalau kita harus gali lebih dalam kenapa orang melakukan tindakan itu. Bisa jadi karena tekanan, kebiasaan, atau jangan-jangan sistem kerjanya yang justru bikin cara aman itu jadi lebih susah. Jadi, gimana caranya para pengawas atau supervisor bisa mengungkap semua akar masalah ini secara metodis dan terstruktur? Prosesnya itu sistematis. Ada 4 langkah utama. Mulai dari persiapan, yaitu mengamankan lokasi. Lalu pengumpulan fakta, di mana kita lihat TKP, wawancara saksi. Terus analisis data untuk cari penyebabnya. Dan terakhir yang paling penting, bikin rekomendasi dan laporan supaya kejadian serupa nggak terulang lagi. Dan semua ini, ujung-ujungnya buat apa sih? Semua kerja keras, waktu, dan energi ini tujuannya cuma satu. Intinya, dan ini yang paling penting, tujuan investigasi itu bukan buat numpuk kertas laporan. Tujuannya adalah menemukan fakta dan penyebab sesungguhnya supaya kita bisa pastikan kecelakaan yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Titik. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Dalam praktek keselamatan kita sehari-hari, di pekerjaan kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar fokus mengobati penyakitnya, akar masalahnya, atau kita selama ini cuma sibuk nempelin plester di gejalanya aja?